Yang ada di hadapanku adalah belut listrik sepanjang 3,5 kaki yang mampu menghasilkan sengatan listrik hingga 860 volt. Cukup untuk menjatuhkan seekor kuda. Apalagi aku. Sebagai perbandingan, itu sekitar 8 kali voltase yang ada di stop kontak rumah tangga. Aku gak pernah masukkan jariku ke stop kontak saat kecil. Aku mendengarkan ibuku. Tapi sekarang, aku akan memasukkan tanganku ke dalam tangki ini untuk merasakan sengatan belut listrik. Kalau kalian gak tahu, aku benar-benar gugup. Ini hal paling gila yang pernah kulakukan di saluran Brave Wilderness. Ya ampun, kamu tidak tahu betapa gugupnya aku sekarang. Oke. Ini dia, aku akan mencoba. Ini dia. 1, 2, 3. Nah, sebelum kamu menyaksikan hasil sengatan listrik pertamaku, penting untuk dicatat bahwa belut listrik ini merupakan duta pendidikan bagi spesiesnya dan tidak terluka karena disetrum. Jangan coba-coba meniru apa yang akan kamu lihat. Eksperimen ini difilmkan di bawah pengawasan para profesional. Wow. Wow. Astaga naga. Ya, itu tidak kamu duga. Kamu tidak akan menduga itu keluar dari seekor ikan. Wow. Astaga naga. Kamu melihat hewan ini dan ya, itu tampak aneh. Tapi kamu tidak pernah dalam hidupmu mengharapkan seekor ini mengejutkan kamu seperti wow. Begitu aku menyentuh belut itu, seperti seketika langsung wow. Kabar baiknya, sengatan pertamaku dengan belut listrik sudah berakhir. Kabar buruknya, itu bukan sengatan terakhir di hari ini. Ini baru permulaan. Di bawah terpal itu, kita memiliki belut listrik yang sangat-sangat besar yang akan mengerdilkan ukuran yang satu ini. Dan kalau kamu bertanya, ya, ukuran memang penting dalam hal sengatan dan belut listrik. Tapi sebelum kita menuju ke sana, kita perlu memahami sedikit lebih banyak tentang apa yang terjadi di dalam tubuh hewan ini yang memungkinkannya menghasilkan jumlah besar energi. Untuk melakukannya, aku mengundang teman baikku Diana, gadis fisika, ke sini hari ini untuk memberiku beberapa eksperimen kejutan lagi sehingga kita dapat belajar sedikit lebih banyak tentang apa yang terjadi pada belut listrik ini. Ya ampun. Astaga Diana, biasanya aku senang sekali bertemu denganmu. Kenapa aku jadi gugup ya? Maksudku, biasanya aku nggak membawa benda ini ke reuni kita. Ya ampun, ini apa ini? Nah, kau ingin aku mengajarimu tentang cara kerja kejutan listrik? Jadi itulah yang akan kita lakukan dengan benda ini. Yang kulakukan adalah aku akan menyalakannya, lalu kamu akan menyentuhnya dengan cepat. Tapi saat aku nyalakan, saat benda ini memanas, kamu akan merasa tunggu bentar. geli. Ya. Aku harus pegang ini. Kau harus menyentuhnya. Oke, siap? Oke, ayo mulai. Tunggu. Kenapa kamu kelihatan gugup? Karena aku benci benda ini. Oke. Aku pernah mengalaminya. Oke. Ya, jari-jari lurus ke bola logam besar itu. Coba dengan lenganmu. Lenganku? Ya. Wow. Itu besar. Wow, lihat rambutku berdiri. Kayaknya rambutku terbakar ini. Wah. Bagaimana rasanya? Itu aja yang bisa kutahan. Nah, ini sekarang menarik perhatianku. Bagaimana ini berhubungan dengan belut listrik? Jadi apa yang kita lakukan dengan benda ini disebut generator Van de Graaff. Hal yang sempurna untuk memahami muatan, karena apa yang terjadi di sini adalah sekumpulan muatan terbentuk di bola ini. Dan kemudian begitu kau mendekatkan tanganmu ke sana, mereka melepaskan muatan, bergerak melalui udara ke jari-jarimu. Jadi itu sambaran petir kecil ya? Ya. Oke, kurasa aku mengerti sekarang. Jadi pada dasarnya, bola Van der Graaff ini menggambarkan lokasi listrik di belut itu. Ya, tepat sekali. Pada belut, muatan terkumpul lalu dilepaskan sekaligus. Sama seperti percikan pada generator Van der Graaff. Oke, seperti reaksi berantai. Sangat mirip dengan baterai. Dan ini fakta menariknya. Baterai pertama diciptakan oleh seorang pria bernama Volta. Dan dia benar-benar merancang baterai pertamanya dari cara kerja internal belut listrik. Jadi tanpa hewan ini, tidak akan ada yang namanya Duracell, dan tentu saja tidak akan ada Tesla. Lumayan keren. Oke, jadi belut tadi kita tidak bisa mengukur kejutan pertama. Tapi kita tahu mereka bisa mencapai 860 volt. Ini berapa volt? Ini sekitar 350.000. Berapa? 350.000 volt. Kenapa aku masih di sini?
kamu coba membunuhku ya? Itulah perbedaan antara tegangan dan arus. Jadi kamu perlu tahu tentang keduanya. Aku punya satu eksperimen lagi tentang arus. Oke, jadi ada lagi ya nanti. Ada masih banyak lagi. Eksperimen berikutnya adalah, ini adalah satuan puluhan. Beberapa orang mungkin lebih mengenalnya. Jadi ini akan memberi kamu beberapa denyut listrik kecil melalui lengan kamu. Oke. Ia menembus kulit dan beberapa jaringan tepat di bawah kulit kamu. Dan sekarang aku akan menyalakannya, kemudian aku akan melanjutkan dan meningkatkannya sedikit demi sedikit. Kau merasakan sesuatu? Gak ada. Oh, ada. Iya, kau merasakannya? Iya, sedikit. Bagaimana rasanya? Rasanya geli. Iya, kayaknya aku bisa. Seberapa rendah? Oh, itu bukan aku. Bisa kita sedikit naik ke nomor 2. Seberapa Ngomong-ngomong, tinggi? 2 dari 8. Bagaimana perasaanmu? Kayaknya bisa 4. Ayo coba 4. Oke, kita akan naik ke 3. Itu bukan aku, sumpah. Aku merasa sedikit gak enak tapi gak separah itu. Kami mungkin hanya mendapat sekitar 25 volt. 25 volt? Jadi ini sangat rendah jika dibandingkan. Aku kira ini 1 juta volt tadi. Enggak. Masalahnya ada lebih banyak energi yang mengalir. Lebih banyak muatan yang mengalir melalui sini. Bagaimana perasaanmu kalau kita naik lebih dari 4? Gas. Oke, siap? Iya. Oke, kita akan naik setinggi yang aku bisa. Oke, aku menyerah. Oke. Itu Berapa di tadi? 6. Itu cuma Itu 6. di 6. Tetapi ya, perbedaan terbesarnya adalah ada lebih banyak arus yang mengalir. Ya. Dan itulah yang akan terjadi karena kamu memiliki lebih banyak energi. Terlebih itu nggak secepat itu. Seperti belut, generator Van der Graaf, dan BEM kamu selesai, ini berkelanjutan. Oke. Jadi ya, arus apa yang akan membuatmu menyerah? Aku masih butuh tangan ini untuk sengatan selanjutnya. Jadi kita perlu cari cara agar semua orang di rumah dapat melihat sengatan dari belut ini. Karena jelas di sini, kamu bisa lihat aku bisa merasakan arusnya. Kamu bisa lihat sambaran petir dari Van der Graaf. Tapi kita nggak bisa lihat apa yang terjadi ketika disengat oleh belut. Bisa ditampilkan nggak? Ya, jadi kami menyiapkan satu hal lagi agar dapat melihat bahwa sebenarnya ada listrik yang mengalir melalui air. Ternyata belut listrik sebenarnya bukan belut sama sekali. Ia adalah spesies ikan malam yang lebih dekat hubungannya dengan ikan mas dan ikan lele. Tapi mereka jelas-jelas bertenaga listrik. Ekornya mengandung 3 organ listrik yang masing-masing diisi dengan ribuan sel yang disebut elektrosit. Sel-sel ini bertindak seperti serangkaian baterai yang ditumpuk-tumpuk. Dan dengan menggerakkan elektron di permukaannya, mereka dapat menghasilkan kejutan sesuai permintaan. Dan maksudku adalah kejutan besar dan banyak sekali. Jadi untuk percobaan berikutnya, kita akan memanfaatkan semua energi itu dan mengubahnya menjadi kembang api visual yang dapat kamu lihat. Hohoho. Wow, Masuklah apa ke itu? sini. Oke, jadi ini adalah kumparan Tesla. Oke. Ya, jadi kamu ingat percikan dari generator Van der Graaf? Iya, ingat. Ini jauh lebih besar. Dan kita nggak akan menyentuh yang ini karena percikannya akan setinggi 6 inci. Yang ini berbahaya. Apa iya? Ya, aku nggak membawa yang ini. Ini dibuat dan dipasang oleh teman-temanku dari Architect. Oke. Dan seluruh sistem ini dibuat oleh mereka. Ada beberapa probe di dalam air, di dalam tangki. Kami akan mengirimkan sengatan listrik dari belut melalui air. Dan kemudian langsung terhubung ke kumparan Tesla. Jadi kita akan dapat melihat melalui percikan setiap kali belut menyetrum air. Atau kamu. Atau kita akan melihatnya atau mendengarnya. Ini akan sangat keren. Ini sempurna. Terima kasih telah membangun ini. Terima kasih pada arsitek untuk menyusun ini. Kurasa sekarang saatnya mengungkap belut dan menyalakannya. Saatnya untuk penutup yang megah. Kamu siap? Aku siap. Ini dia. Aku sangat gugup. Oke, siap Diana? Aku siap. Ketiga, 1, 2, 3. Itu seukuran tangki. Oh ya ampun. Belut itu panjangnya lebih dari 1 meter. 1,5 kaki lebih panjang dari belut yang tadi. Dan seperti yang kubilang tadi, ukuran memang penting dalam hal belut listrik dan sengatannya. Pada dasarnya, semakin besar baterainya, semakin besar pula dayanya. Nyalain Tesla coilnya. Ya, mari kita dengarkan. Apa? Itu semua dari belut. Itu membuat ini jadi lebih buruk. Setiap tembakan itu semua dari belut. Ya Tuhan. Aku sangat gugup sekarang. Itu membuatnya jadi lebih buruk ini. Oke. Ini keren sekali. Tapi aku nggak iri padamu. Ini dia. Kamu mungkin bertanya-tanya kenapa belut listrik ini menghasilkan listrik tanpa sebab. Nah, ada alasan kenapa mereka memiliki 3 organ listrik.
Organ Zack berdenyut dengan kejutan tegangan rendah yang digunakan seperti radar untuk komunikasi elektro dan navigasi di seluruh lingkungannya. Ini penting karena mereka hidup di perairan keruh Amerika Selatan dan memiliki penglihatan yang sangat buruk. Lalu ada organ utama dan pemburu. Ini adalah organ yang menghasilkan kejutan tegangan tinggi yang terkenal itu yang digunakan untuk menyetrum mangsanya sehingga mereka dapat ditelan hidup-hidup. Oke, ini dia. Oke. Oke. Hitungan ketiga, ini dia. Aku Mark Vince dan ini tentang disetrum oleh belut listrik yang sangat besar. 1, 2, 3. Bentar. Maaf aku gugup. Ini benar-benar menggambarkan situasi untukmu, Mark. Tentu saja. Makasih Diana. Aku cinta sains. Oke. Belut yang melakukan itu. Itu semua dari belut. Oke, mari kita lihat apa aku bisa merasakannya. Oh, Kau merasakannya? Iya. Itu keren. aku kasih tahu belut yang tadi tidak bisa melakukan seperti ini. Ya. Belut ini galak. Kejutan ini akan sangat buruk. Oke, ini dia. Kejutannya akan sangat buruk. Oke. Kejutan besar datang. Aku Mark Vince dan ini disetrum oleh belut listrik yang sangat besar. 1, 2, airnya teras. 3. Ya. Oh, ya Tuhan. Kamu gak apa-apa, Mark? Ya. Tunggu bentar. Itu rasanya sangat buruk. Ya. Ini jauh lebih buruk. Jauh lebih buruk dibandingkan yang tadi. Apa kamu lihat setrumnya? Aku mendengarnya. Ya. Ya ampun, seperti... Maaf, tunggu sebentar ya. Aku coba jelaskan pada kalian apa yang baru saja ku alami. Jelas aku tersetrum sangat buruk, seperti kau bisa melihat, mendengar kumparan Tesla. Kurasa itu mungkin meledak, tapi nggak tahu. Sebelum aku bisa merasakannya, kakiku terkunci. Dan juga perutku terkunci juga. Kau baik-baik saja? Ya, gak apa-apa, hanya saja... Maaf, aku menjelaskan dulu kepada mereka. Ya. Astaga. Maksudku, Tesla coilnya hancur? aku tidak yakin. Kurasa itu meledak tadi. Suaranya seperti film horor, itu seperti zzz. Aku masih bisa merasakannya. Iya. Rasanya naik turun. Apakah itu terbakar? Seperti apa itu? Rasanya seperti syaraf-syarafku seperti terkaget. Seperti terbakar penuh di sisi tubuhmu itu? Iya. Apakah hanya di satu sisi? Iya, tangan ini gak apa-apa. Gila. Tangan ini sampai ke sini. Ya ampun, Bro, telingamu merah. Apa iya? warnanya merah terang. Coba lihat itu. Iya, merah terang. Apa iya? Ya, Ini hal tergila yang pernah aku lakukan. ya.